Selamat pagi Pak Robi dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Market update hari ini tentunya saya bersama dengan narasumber kita, Bapak Robi Leonardo. Kita kembali menyapa dan tentunya akan memberikan informasi serta update harga dan info terkini dari pasar khususnya untuk pergerakan harga emas dunia. Nah, sambil kita menunggu room live ini supaya lebih ramai ya. Kita coba pantau dulu nih pergerakan harga pada hari kemarin ya Pak ya. Kalau misalnya Iya, kita lihat nih di publikasinya Metal News untuk pergerakan harga Mas iya. Fisik Jeff Gold X Mhm. kemarin itu headline yang dipasang oleh Metal News adalah perlahan tapi pasti. Ternyata Iya. harga emas fisik GFX Gold X ini berhasil bertahan di harga tertingginya selama 2 minggu terakhir. Iya, Pada benar. pagi hari, pada kemarin pagi ya Pak, tanggal 28, memang kenaikannya jika kita pantau ini tipis. Kalau misalnya Mhm. dari update harga emas fisik GFX Gold X sendiri, kenaikannya ini hanya 0,03%. Seperti itu. Untuk di hari kemarin di saat pagi hari, Iya. angkanya itu dia berada di 3.389,74 ribu US dollar per troy ounce atau di 1.811.910 rupiah per gram. Kalau misalnya kita tarik dengan analisa yang disampaikan oleh Bapak Robi Leonardo selaku Head of Research, Analyst and Market Development Metal Bank Global Monetary, pada update harga kemarin itu disampaikan bahwa salah satu yang menjadi faktor dari naiknya harga emas fisik GFX Gold X ini memang adalah informasi atau isu terkait pemecatan dari pemangku kebijakan The Fed. Tapi itu pada pagi hari, Pak. Nah, malam harinya sekitar pukul 8 malam atau 9 malam, saya kurang ingat jelas, tapi yang pasti saya mendapatkan notif, Pak, dari aplikasi Metal Go Plus yang mengatakan bahwa harga emas fisik GFX Gold X pada malam hari kemarin itu menyentuh angka di 3.400 US dollar per troy ounce. Ini kan kalau dilihat pagi harinya naiknya tipis 0,03%, sementara malam harinya dia menjulang tinggi ke angka 3.400. Nah, mungkin Iya, benar. sedikit diceritakan nih Pak Robi. Sebenarnya apa yang terjadi pada market di Eh, perdagangan kemarin? biasanya kalau kita lihat di penaikan itu kurang lebih di jam 6 jam 7 malam ya. Itu pas pasar Amerika itu buka. Bisa kelihatan pas Amerika buka itu kan meloncat tinggi ya. Meloncat tinggi disentuh ke kurang lebih ke ya sentuh sampai 3.409. Tapi abis itu orang pada profit taking jatuh lagi turun ke 3.395. Nah dari situ kita bisa lihat itu banyak kan trader yang mainin di situ. Tapi pas dia turun di supportnya di 3.395, dia pelan-pelan lagi naik sampai tembus tertinggi yang di jam 7 malam. Dia tembus lagi sampai ke 3.415, kurang lebih di harga di sono, terus lagi turun pas tertingginya di malamnya. Boleh bilang itu pagi jam sampai tembus 3.420 itu tinggi, tapi pas pasar Asia terbuka itu pelan-pelan turun lagi. Itu juga waktunya Amerika tutup pasar itu boleh bilang sih semua orang pada ya profit taking ya, lihat situ. Nah sejak ketembus semua investor udah confident itu bakalan ada beberapa investor udah confident berapa dia bisa turunin suku bunga, tapi juga ada beberapa investor itu masih kayak ragu bakalan kan kalau saya ngomong masih belum pasti 100% pasti, biarpun masih 90% itu juga bisa berubah pikirannya. Jadi mungkin orang masih tunggu-tunggu untuk yang berita hari ini yang bakalan diumumin, yang berita 3 yang paling penting itu ada yang kemarin saya jelasin itu PCE Price Index, itu bisa tentuin bakalan bisa turunin suku bunga seberapa banyak gitu. Awalnya sebelumnya memang bilang bakalan bisa diturunin atau enggak, tapi kalau dia tembus harganya daripada yang dia prediksi itu bakalan bisa lebih dari 25 basis point.
Dan juga di malam ini juga ada US personal income sama US personal spending. Dari situ Fed bakalan lihat dari gerak-gerakannya apa bisa bunga benar-benar diturunin. Tapi kita mau pasti bisa turun atau enggak mesti tunggu sampai bulan depan September 17 baru bisa tahu pasti bunga diturunin atau enggak. Berarti kalau misalnya tadi Pak Robi sampaikan pada saat market close gitu ya, banyak investor yang melakukan taking profit. Apakah ini bisa disebut sebagai pemanfaatan situasi oleh Iya, para itu investor atau trader? kalau trader sih lihatnya lebih ke swing, pas lagi naik dia ikutin naik, terus pas dia mau tutup apa dia pasti taking profit. Tapi kalau lihat dari graf, dari sini grafnya, biarpun dia turun taking profit, tetap tutup di pasar Amerika itu lebih tinggi daripada yang pembuka di Asia Market. Di Asia Market kan dibukanya kurang lebih di 3.385. Nah, tapi tutupnya di pasar Amerika itu di 3.412. Pas pasar Amerika tutup, jadi di situ terus pas Asia Market buka itu di 3.412. Emang lagi turun sampai sekarang masih di turun sampai mau tembus di 3.400 ke bawah, tapi dia nggak turun, balik lagi di 3.412. Jadi sebenarnya kalau bilang dia turun, iman turun saat aja, tapi masih lebih tinggi apa yang dibuka sebelumnya. Jadi kalau saya bisa lihat dari sini tuh trennya itu uptrend banget, bisa kelihatan benar-benar uptrend. Biarpun turun juga nggak mungkin turun banyak. Gitu. Biarpun turun berarti sebenarnya tidak akan turun terlalu jauh dari harga yang saat ini sudah dicapai mungkin ya Pak ya? Iya, kalau misalnya dia turun balik lagi ke 3.380-an, itu berarti ada masalah di ekonomi. Berarti itu udah change their position untuk ke downtrend. Tapi kalau saya lihat dari tahap-tahap dari kemarin, dari semalam sama minggu ini, itu semuanya uptrend. Uptrendnya nggak langsung naik, tapi uptrendnya slowly naik. Kelihatan dari graf. Oke, berarti itu sejalan dengan headline kemarin ya, perlahan tapi pasti gitu. Iya, pasti bisa gitu. Pasti. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk harga hari ini Pak, berdasarkan update harga dari emas fisik JFX Gold X pada tanggal 29 Agustus 2025, tepatnya hari Jumat, untuk harga beli emas fisik JFX Gold X ini berada di angka 3.417.11 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk harga jual di satuan troy ounce ada di 3.413.69 US dollar per troy ounce. Dan untuk harga dengan satuan gramasinya ada di angka 1.824.387 rupiah per gram. Sedangkan untuk harga jualnya berada di 1.784.535 rupiah per gram. Jika dipantau berdasarkan persentase perubahan, jika perdagangan kemarin itu kenaikannya sangat tipis di 0,03%, sedangkan untuk hari ini berdasarkan dengan kekuatan harga emas yang terjadi tadi malam, ini membawa harga emas fisik JFX Gold X berhasil menguat sebanyak 0,81% nih Pak. Iya. Mau Kira-kira sampai 1% ya gitu. Iya, hampir 1%. Penguatan ini kira-kira akan bertahan berapa lama Pak? Kalau saya lihat dari di supportnya ya, di support levelnya itu di 400. Kalau dia tembus ke bawah, dia bakalan bisa tembus sampai 3.385 jadi support. Biarpun dia turun sampai di situ level di 3.385, itu masih bisa, menurut saya masih bisa naik. Itu cuma supportnya orang take opportunity untuk profit gitu ya. Tapi kalau dia tembus ke bawah, itu mungkin dia change direction. Nah, kalau di resistannya itu di 3.415, kalau dia bisa tembus, bakalan menurut saya bisa naik ke 3.450. Jadi iya, kalau menurut saya sih sekarang ini orang masih khawatir mau beli atau enggak, boleh tunggu sampai dia 3.400 baru beli gitu. Tapi kalau ya kayak saya tiap kali jalan sebenarnya, kalau timing market,
beli aja emas untuk saving. Emas dari kalau lihat sejak 10 tahun lalu itu emas pasti naik terus. Untuk it's a good investment, it's a good saving. That's it. Tentu aja kenapa harga turun di sini, ya investor itu masih tungguin data-data yang hari ini bakalan keluar. Itu yang paling penting yang saya tadi ngomong itu USEC inflation print, yang semua investor lagi tunggu jam 7:30 pasti diumum. Biarpun kayak gitu orang masih berasa ya itu masih safe haven, masih bisa kelihatan ya. Biarpun lagi tunggu, orang juga tetap masih beli dulu, tergantung dia mau beli berapa banyak, jadi bisa kelihatan tunggu sama-sama banyak. Baik, ini kalau misalnya kita pantau nih ya Pak, dari beberapa sumber atau publikasi yang juga bergerak di market update juga. Ini mengutip dari CNBC Indonesia Pak, disampaikan bahwa harga emas yang hari ini naik itu merupakan level tertinggi 5 minggu terakhir. Iya. Dan di sini dikutip menurut Daniel Pavilionis, ahli strategi pasar senior dari RGO Futures, dia mengatakan bahwa saya pikir dalam jangka pendek emas sedang bullish dan saya perkirakan sekitar 3.700 US dollar per troy ounce itu harga emas akan mencapai posisi tersebut pada akhir tahun. Mungkin Pak, dari sudut pandang Pak Robi, apakah ada Pak peluang harga emas khususnya mungkin emas fisik JFX Gold X yang dapat mencapai posisi di 3.700 pada akhir tahun ini? Kalau prediksi saya sih lebih beda dikit ya. Prediksi saya itu ke 3.800 malah, bukan 700, malah tembus 800, mau tembus ke 4.000 gitu, itu ada dikit susah. Tapi ya prediksi saya sih di 3.800, bahkan sampai situ itu di tahun depan bakalan bisa turun sampai 3.500-an. Ya para orang pada ya, kalau saya kenapa bisa turun itu profit taking biasanya. Dan mungkin juga ekonomi udah mulai bagus, orang take opportunity dari situ. Nah dari 3.500, nah kita kan bisa lihat lagi bisa meloncat tembus 4.000 di tahun depan. Berarti ada ya Pak kemungkinan untuk mencapai level tertinggi tersebut. Bahkan kalau dari analisanya Pak Robi sendiri mungkin diperkirakan bisa di sekitar 3.800 ya Pak ya? Iya benar. Apakah? Kalau saya sih analisa di situ. Oke, ini kan ya, itu kan tepat di Banopi? akhir tahun ya Pak. Itu kan tepat di akhir tahun ya Pak, prediksi harga mencapai posisi tertinggi di 3.800. Kalau misalnya kita tadi dengar mungkin di awal tahunnya itu tadi Pak Robi sempat sampaikan mungkin ada peluang untuk dia turun lagi harganya di angka 3.500 karena adanya aksi profit taking seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bahas Pak secara misalnya dari awal tahun dan akhir tahun, apakah itu memang sudah ritmenya seperti itu, di akhir tahun naik kemudian di awal tahun turun atau tidak? Ya ritmenya sih tiap tahun. Kalau kita mau approach Desember itu pasti naik, dan benar-benar mau akhir tahun dekat-dekat ke Natal atau tahun baru itu pasti emas menurun gitu. Itu kayak karena orang butuh belanja, butuh apa untuk profit taking, untuk beli barang kayak gitu semuanya. Untuk ya orang bilang itu shopping ya. Atau masih belum turun, dia bakal udah spending money, ya itu psikologi manusia itu emang kayak gitu. Kalau udah spending money udah kebanyakan, nah Januari dia turun. Biasanya juga orang profit emas ini di Januari Februari untuk ambil dana investasi di tool yang lain, di saham di situ. Jadi bisa kelihatan kalau ekonominya udah mulai bagus, bakalan banyak investor bisa switch dari emas ke tempat lain. Nah dari situ pelan-pelan turun, bisa kelihatan lagi udah mau end of year itu bisa naik lagi. Pas beginning of the year itu menurun lagi.
Berarti dalam kondisi ekonomi yang bisa dikatakan sudah membaik mungkin ya Pak, yang awalnya investor itu berlomba-lomba berlari ke instrumen investasi yang safe haven itu, kemudian mereka akhirnya setelah kondisi ekonomi yang dirasa baik, mereka akan mencoba instrumen investasi lainnya yang cukup challenging mungkin ya Pak ya, seperti Iya, saham mungkin salah satunya. iya. Tapi Seperti kalau itu. biarpun sampai tahun depan bisa ada namanya kayak bearish gitu, Hmm. turun harga, tapi saya nggak yakin bisa turun break 3.000 gitu. Paling dia di 3.200, 500, makanya masih di situ. Mau tunggu dia balik ke di bawah 3.000, menurut saya itu kemungkinan itu kecil banget, hampir Kecil nggak ada. banget ya. Iya, iya. Harga Berarti saya itu pasti, sama. mm, Mm. Sama saja kita menyampaikan bahwa secara tidak langsung adalah harga emas memang sejatinya tidak akan turun lagi ke level yang jauh lebih rendah ya Pak. Turun sedikit itu ada kemungkinan, tapi kalau ya terlalu turun. jauh sepertinya kemungkinannya sangat kecil ya Pak. Nggak ada. Kalau turun sedikit itu namanya ada orang profit taking. Kalau turun banyak ya masih antara di 3.500 kayak gitu. Itu biasanya ekonomi lagi mau menguat, mau bagus lagi. Orang pada switch. Tapi kalau turun ke bawah lagi, menurut saya sih ada chance itu kecil banget ya. Itu karena sekarang orang udah lebih educate, udah tahu sebenarnya ya kertas kenapa ngumpulin, mendingan ngumpulin yang barang ada harga. Oke. Baik, Pak Robi, di sini sudah ada satu pertanyaan Pak dari teman-teman yang bergabung bersama kita di live streaming pagi ini Iya. dari Lukman Han. Pak, sebenarnya apa penyebab harga emas naik? Nah, mungkin tadi Har- ketinggalan nih, belum join waktu Pak Robi jelas Hmm, oke, kan. bisa saya jelasin ya. Kalau Silakan Pak. akibat emas naik itu kan banyak kan dari faktor ekonomi yang nggak jelas. Yang saya sampaikan kayak kalau untuk hari ini yang semalam bakalan naik itu karena investor yang meyakinkan itu Fed bakalan bisa turunin suku bunga. Tapi emang kita sekarang nggak tahu bakalan kita tahunya itu pas bulan depan September 17. Nah, kalau pas hari malam ini itu ada inflation PCE itu bisa mentuin Fed bakalan turunin suku bunga atau enggak. Tapi kalau dia sentuh lewat dari yang apa diprediksi, itu berarti dia bisa turunin lebih dari 25 basis point. Situ. Jadi ada orang masih prediksi bisa stay turunin 25 atau turunin 50. Nah, untuk stay ini kurang lebih nyamuk 10%, bakalan turunin itu bisa mencapai sekarang udah mencapai 89%. Baik, itu tadi ya buat Mas Lukman Han ya yang tadi bertanya apa penyebab harganya hari ini naik. Tapi saya sedikit penasaran nih Pak. Tadi kan disampaikan bahwa pada malam tadi ya yang terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan itu adalah adanya keyakinan dari para investor terkait The Fed yang diperkirakan akan melakukan pemotongan suku bunga pada September mendatang. Tapi Pak, apakah ada faktor tertentu yang akhirnya membuat investor itu menjadi yakin bahwa bulan depan ini The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga? Mungkin ada faktor-faktor penyebabnya Pak? Faktor-faktornya itu mungkin dari minggu lalu yang di Jackson Hole meeting emang kan kita udah ngakuin data-datanya itu udah kurang bagus. Sebenarnya di tahun ini prediksinya kalau mau ekonomi kuat lagi, ekonomi bagus, mesti potong 3 kali. Itu paling sedikit 75 sampai 100 basis point mesti diturunin. Tapi Fed sampai sekarang ini nggak turunin. Diprediksi di tahun lalu, tahun ini bakalan turunin suku bunga pertama itu ada di April, terus ada di Juni, kurang lebih di Juni, habis itu di September atau Oktober satu lagi. Tapi sebenarnya sampai sekarang dia masih belum turunin. Tapi ya memang udah bertahan kayak gini, dia pun nggak turunin suku bunga. Kan Bang Novi sebenarnya bisa lihat dari
awal tahun sampai sekarang itu emas udah naik. Sebenarnya orang udah tahu bakalan turunin, tapi kapan dia turuninnya. Nah, sekarang ini udah pasti lebih confident dia bakalan turuninnya di bulan berikutnya. Jadi udah confidentnya push sampai 89%. Oke. Berarti mungkin salah satu faktor pendukung dari investor yang yakin bahwa The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga pada tanggal 17 September mendatang adalah salah satu informasi yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Powell pada simposium kemarin, bahwasannya memang beliau mengakui data ekonomi AS ini memang saat ini kurang baik seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu menjadi salah satu faktor yang meyakinkan investor ya. Iya benar. Baik. Menyenangkan sekali waktu mendengar kabar bahwa harga emas fisik JFX Gold X menyentuh angka 3.400 karena beberapa teman saya kebetulan memang mereka menabung di Metal Go Plus itu dari 2023. Nanti mungkin saya akan coba tanya ke mereka karena mereka belum melakukan transaksi penjualan Pak kebetulan. Jadi saya ingin tahu nanti berapa kira-kira profit yang mereka dapatkan dengan kondisi harga saat ini sudah menjulang tinggi seperti itu. Nanti saya akan info kepada Pak Robi ya Pak. Nanti apabila saya sudah mendapatkan informasinya. Supaya menjadi pemacu nih buat teman-teman semua bahwasannya memang pergerakan harga itu emas secara harfiah memang kan selalu naik tinggi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak. Mau tanya ingin bertanyaannya di kolom komentar. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau harganya udah naik gini, mending beli sekarang atau nunggu turun lagi ya Pak? Silahkan Pak Robi. Kalau untuk turun lagi, mau turun di harga berapa? Tanyanya satu, kamu targetnya harga berapa untuk beli lagi? Kalau misalnya mau turun ke dulu, rada susah. Kalau misalnya sekarang di 3.410, kamu bilang mau turun lagi sampai 3.390, itu masih mungkin. Mungkin kita orang tunggu siangan atau sorean malam ini bisa. Atau kita mau misalnya tunggu di 3.380, ya kita masih bisa tunggu di harga di situ. Ya kalau emang kita untuk jaga panjang investor, kita tak usah tunggu. Kita tak usah namanya tunggu harga lagi turun. Mendingan beli aja. Kalau misalnya dia turun, kita beli lagi. Jadi kita sebenarnya dollar cost averaging. Jadi kita nggak ketinggalan. Kalau kamu trader, iya, kamu boleh bilang kamu tunggu, tapi kamu mau profitnya seberapa banyak gitu. Baik. Jadi pertanyaan dari Pak Robi adalah, kamu mau tunggu sampai harganya turun berapa nih ya, buat yang tadi kakak yang bertanya. Kalau misalnya memang untuk tujuannya untuk trading, mungkin teman-teman bisa menunggu sebentar, apakah harganya akan kembali turun. Tapi sepertinya apabila turunnya jauh di bawah 3.900, mungkin itu akan memakan waktu yang cukup lama karena kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depannya, seperti itu. Apakah cukup kakak yang bertanya? Tapi boleh nanti komen lagi kalau misalnya dirasa pertanyaannya masih ada ya yang ingin disampaikan. Saya ingin menyampaikan kembali pertanyaan nih Pak. Ada pertanyaan lagi yang bertanya, lebih untung mana Pak? Investasi emas batangan, perhiasan, atau emas digital? Oke, saya ngomong satu-satu. Kalau kopiah kayak juri gitu ya, persiapan gitu, menurut saya itu pasti rugi. Itu karena bukan 100% emas, karena kita orang beli udah dibentukin, jual lagi. Mas, kalau kita orang beli dari tokonya, kita orang udah hilang 20% dari harganya. Nah, kita orang itu belinya sebenarnya seni. Kecuali kita orang bisa dapat yang benar-benar unik banget, yang di dunia cuma ada berapa, tapi itu kita orang harus pikirin sampai sana. Yang barang-barang yang misalnya yang kayak gitu, itu pasti rugi. Itu untuk cuma sementara aja, kayak misalnya kita orang jual kayak gelang, kayak rantai, kayak kalung kayak gitu, itu untuk sementara kayak kita orang butuh duit banget.
Tapi kalau pas kita jual, dapat itu nggak banyak. Kalau batang emas kayak Antam itu tiap berapa tahun tuh ganti capnya. Pas ganti cap, yang cap lama itu pasti lebih harga turun banget. Nah, yang saya bilang fisik emas yang digital itu bedanya memang kita orang bisa pegang, yang nggak bisa pegang. Tapi yang kita orang yang bisa pegang kayak fisik, kita orang mesti ke tempatnya untuk jual. Nah, karena sekarang ini kita orang nggak ukur resikonya untuk bawa dari rumah ke mobil ke tempatnya. Kita orang nggak hitungin resikonya. Bisa aja orang mantauin, bisa aja orang rampok. Kita orang simpan di rumah. Itu kita orang mesti investasi berangkas lagi. Kalau kita orang invest di Citi Gold, di Metal Gold Plus, kita orang tak usah pusing karena kita orang yang jagain, udah jamin aman. Dan kalau kita orang mau jual, tinggal satu ketik aja, klik, kita orang tak usah buang bensin lagi ke tempatnya. Kita orang tinggal duduk di rumah, tinggal jual. Profitnya tinggal transfer duitnya ke rekening sendiri. Gitu ya. Jadi lebih cost efficiency ya tetap di digital. Tapi emang jangan, yang saya ngomong ya, kita orang jangan semua taruh di satu bucket. Ya kita orang mesti bikin research bagaimana. Tapi kalau kenapa saya bilang digital lebih untung ya karena lebih save time aja. Kita orang kadang-kadang nggak hitungin waktu itu sebenarnya juga duit. Oke. Baik, ada pertanyaan lanjutan. Ada pertanyaan lanjutan, ini agak lucu nih Pak pertanyaannya. Pak, kalau emasnya disimpenin itu ditaruhnya di mana Pak sama Metal Go Plus? Tadi kan disampaikan ya sama Pak. Iya, emasnya disimpan oleh Metal Go Plus itu ditaruh di mana Pak katanya? Itu di vault kita Pak. Di vault kita itu yang ada di Batam, terus ada di mana-mana. Kita cuma bisa, kita nggak bisa umumin semuanya karena itu sudah rahasia untuk keamanan semua Metal Go yang pegang Metal Go digital Go-nya. Tapi itu vault yang sangat-sangat secure, mesti ada 3 perusahaan yang ada baru bisa dibuka, dan semua ada dicatat, baru kita kan bisa keluarin emasnya. Jadi bakal itu aman, biarpun ada masalah apa kita orang yang tanggung jawab. Oke, jadi kalau boleh sedikit saya rangkum dari penjelasan Pak Robi ya teman-teman, bahwa memang apabila teman-teman melakukan atau menabung emas fisik secara digital ya di aplikasi Metal Go Plus, itu tidak perlu bingung mau taruh emasnya di mana, karena kalau misalnya mungkin teman-teman membeli emas batangan yang harus teman-teman ambil ke toko kemudian dibawa pulang ke rumah, di rumah pun kita harus menyiapkan berangkas karena tidak mungkin ditaruh di bawah bantal ya, agak menakutkan sepertinya. Jadi pasti teman-teman harus taruh itu di berangkas. Nah, sedangkan kalau di Metal Go Plus itu memang emas fisiknya sudah disimpan oleh pihak dari teman-teman Metal Go Plus sendiri, yang tentunya disimpan di vaulting atau di gudang kustodian yang memang sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Robi sendiri bahwasannya memang ada 3 perusahaan yang ikut terlibat di dalam situ. Jadi apabila ada yang ingin menarik emasnya, itu harus kumpul nih 3 perusahaannya ya teman-teman ya. Kalau cuma 2 itu nggak bisa. Jadi saking dijaganya, saking ketatnya ya. Jadi itu adalah yang mungkin bisa teman-teman pahami terkait emasnya Metal Go ditaruh di mana. Tapi kita nggak bisa share nih tempatnya di mana karena ini kan rahasia kita ya. Jadi tidak boleh. Tapi yang pasti teman-teman tidak usah khawatir karena dapat dipastikan emas fisiknya memang disimpan secara baik sesuai standar ya oleh perusahaan-perusahaan yang pastinya memang ada di bidangnya, dan jadi tidak usah khawatir seperti itu. Emas fisiknya ada, hanya saja transaksinya yang dilakukan secara digital. Seperti itu ya Pak Robi ya kurang lebih ya. Ya, benar itu, kalau kita orang nggak ada fisik emasnya, kita orang nggak bisa jual juga. Jadi ada peserta mau beli digitally, kita orang juga nggak bisa. Mesti ada fisiknya baru bisa kita orang jual. Betul, makanya kalau teman-teman mungkin tadi sempat mendengar penyebutannya adalah emas fisik secara digital. Karena di aplikasi Metal Go Plus sendiri yang ditransaksikan memanglah emas fisik, tapi transaksinya dilakukan secara digital melalui aplikasi Metal Go Plus yang pastinya bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup Market Update Live
hari ini saya ingin Pak Robi kembali mungkin menyampaikan untuk teman-teman yang baru saja bergabung terkait harga hari ini yang tadi sudah kita pantau ada kenaikan 0,81%. Langsung saja Pak, mungkin saran untuk teman-teman yang saat ini mendengar untuk hari ini bagaimana? Untuk harganya hari ini yang kayak saya tadi ngomong, di registernya itu di 3.415. Kalau dia tembus di sana bakalan ketemu register yang kedua itu di 3.450. Kalau dia tembus di 50 itu bisa bakalan naik terus. Kalau di spotnya, kalau saya lihat turunnya itu nggak mungkin lebih dari 400 di spot pertama, yang spot kedua itu 3.385. Kalau dia turun break di 3.385 berarti price shiftnya udah change to bearish gitu. Kalau masih ada di range-nya di antara di menturunnya nggak tembus di 3.385, menurut saya itu masih bullish. Gitu ya. Jadi buat teman-teman silahkan juga melakukan analisa secara mandiri ya untuk meyakini apa yang sekiranya mungkin dapat teman-teman lakukan menyikapi harga yang hari ini terjadi. Sekali lagi sebelum saya menutup live streaming kita pada pagi hari ini, saya akan kembali membacakan update harga untuk emas fisik di Bursa Komoditi JFX atau emas fisik JFX Gold X pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Ini terpantau harganya untuk harga beli berada di 3.417,11 US dollar per troy ounce. Dan untuk harga jualnya sendiri berada di 3.413,69 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk harga dengan gramasi per 1 gram, untuk harga belinya berada di Rp1.824.387 per gram. Dan untuk harga jual berada di angka Rp1.784.535 per gram. Jadi pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025, harga emas fisik JFX Gold X berhasil naik ya secara drastis berada di angka 0,81%, atau dalam gramasi dan satuan rupiah harganya berhasil naik Rp12.000 per gram untuk masa perdagangan dalam selisih hari yaitu 1 hari. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ingin tahu lebih lanjut mungkin ya untuk pergerakan harga ataupun update market hari ini, teman-teman bisa saja langsung memantau informasi terkini tentunya dari sosial media Metal Go Plus dan juga sosial medianya Metal News Digital. Silahkan di follow untuk mengikuti terus informasi yang pastinya akan terus disajikan untuk bullioners yang ada dimanapun itu. Baik, saya rasa kita sudah cukup. Tadi sesi tanya jawab juga ada beberapa pertanyaan yang mewakili pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi tentunya terima kasih banyak Pak Robi. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang tentunya sudah membersamai saya dan juga Pak Robi dalam Market Update Live hari ini. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, selamat menjalankan aktivitas. Stay safe untuk teman-teman yang ada di manapun itu ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan hari ini karena kalian harus terus memantau informasi terkini di Market Update Live bersama dengan Metal News Digital dan juga Metal Go Plus. Baik, kita akhiri. Saya Enovianti mewakili seluruh tim yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa. Thank you.